Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi ya bersama saya Muhammad Farikin, guru IPA terpadu dari SIP IT Wina Uma Cirebon. Oke, kemarin kita sudah belajar yang namanya itu gerak tumbuhan ya. Gerak tumbuhan itu biasanya geraknya itu bukan gerak berpindah tempat ya, melainkan gerak pertumbuhan batang, terus juga akar atau juga daunnya dalam menanggapi suatu rangsangannya. Misalkan akar itu akan selalu ke bawah karena akar itu dia itu dipengaruhi oleh gerak tropisme dari gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu arahnya ke bawah, makanya akar itu geraknya selalu ke bawah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak makhluk hidup tapi bukan tumbuhan ya, melainkan hewan. Oke, gerak hewan. Di gerak hewan ini biasanya itu kaitannya biasanya gerak pada suatu hewan itu biasanya ditunjang oleh sistem rangkanya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang gerak hewan, maka kita juga akan berbicara tentang rangka hewan tersebut. Gerak hewan itu biasanya itu berupa gerak perpindahan ya. Jadi gerak hewan itu biasanya diupamakan dengan gerak pindah tempat. Gerak hewan dia sebutnya itu sebagai gerak lokomosi. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa geraknya itu berupa gerak perpindahan tempatnya. Oke, langsung aja kita mulai bahas ya tentang gerak hewan berdasarkan rangka-rangkanya. Yang pertama kita bahas ialah gerak avertebrata. Avertebrata artinya dia itu tidak memiliki tulang belakang ya. Karena dia tidak memiliki tulang belakang, berarti sistem rangkanya itu dia bukan sistem rangka endoskeleton. Tapi dia itu sistem rangkanya itu hidrotik skeleton. Hidrotik skeleton artinya dia itu geraknya seperti gerak hidrostatik ya. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat geraknya seperti apa di sini ya. Jadi vertebrata, misalkan ini cacing, dia itu punya dua otot. Yang pertama itu ada otot longitudinal, berarti yang merah ini, dan yang kedua itu ada otot sirkular, yang di sini bentuknya warna biru ini ya. Nah, ketika otot longitudinalnya itu berkontraksi, maka otot singularnya itu dia berelaksasi ya, sehingga dia tuh ototnya menyempit. Dan otot longitudinalnya dia itu akan membesar. Nanti ketika otot longitudinalnya berkontraksi seperti ini, maka setelah berkontraksi atau otot longitudinalnya berkontraksi, maka otot longitudinal itu akan berelaksasi. Ketika otot longitudinalnya berelaksasi, maka gelembungnya itu akan gelembungnya itu lebih kecil ya, seperti ini. Dan ketika dia gelembungnya lebih kecil, maka otot sirkularnya berkontraksi, sehingga dia itu di sini bentuknya itu akan makin panjang yang ininya. Ya, pada suatu waktu di kepala yang menggelembung karena otot longitudinal berkontraksi, kemudian beberapa detik selanjutnya itu otot longitudinal di kepalanya yang berelaksasi, sehingga otot sirkularnya berkontraksi, sehingga bentuknya pipih. Dan dia itu terus saja geraknya seperti itu. Nah, gerakan yang seperti ini, gerakan otot yang dia itu secara berirama, itu namanya itu gerak peristaltik. Jadi karena gerakannya itu selalu berirama antara otot dari ujung kepala sampai ujung ekor ini, dia itu selalu berirama ya, selalu beriringan itu. Maka itu yang namanya gerak peristaltik. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi vertebrata, berarti kita akan sekarang membahas tentang yang namanya gerak hewan vertebrata. Vertebrata artinya dia itu mempunyai tulang belakang ya. Nah, vertebrata secara umum tuh dia dibagi 5, ada yang fisces, ada yang amfibi, reptil, aves, sama mamalia. Kita bahas dulu yang pertama yang fisces. Fisces itu biasanya golongannya ikan ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah kerangka ikan. Bentuk ikan tuh ini slim fit ya. Kenapa dia bentuknya slim fit? Biar dia itu gerakannya mudah bergerak dalam air, makanya itu bentuknya slim fit atau aerodinamis. Nah, ikan dia itu bergeraknya karena ada sirip-siripnya. Jadi kenapa di ikan itu banyak sekali sirip? Fungsinya itu agar dia itu memudahkan pergerakan ikan dalam air. Kemudian lanjut lagi, amfibi. Amfibi itu berarti hewan yang hidup dalam dua daerah ya, bisa darat juga bisa air, kayak gitu.
Nah, amfibi, gerakan amfibi itu contohnya katak ya. Katak tuh biasanya gerakannya melompat kan. Nah, katak biasanya geraknya melompat. Kenapa? Karena gerakan katak itu sesuai dengan rangkanya ya. Kita bisa lihat di sini. Kaki belakang katak itu dia tulangnya itu dia lebih kuat ya. Di sini bahkan tulangnya lebih kelihatan besar ya untuk yang katak ini, bahkan lebih panjang. Nah, tulang si kaki katak yang panjang ini gunanya buat apa? Agar dia itu melompatnya bisa lebih jauh. Jadi sekarang kita bicara reptil ya. Reptil itu golongan hewan melata ya. Tapi walaupun hewan melata, tapi ada juga hewan yang dia udah punya kaki. Kita di sini reptil contohnya ada dua ya, ada buaya sama ada ular. Kalau ular dia tuh bergeraknya itu karena ular nggak punya kaki, maka dia bergeraknya dibantu oleh tulang perutnya. Di sini kan tuh bayangkan tulang-tulangnya. Nah, ini tulang-tulang perut ini untuk membantu gerakan ular. Sedangkan untuk buaya ini bergeraknya itu karena dia udah punya kaki, maka bergeraknya oleh si kaki-kakinya ini dibantu oleh tulang anggota geraknya ini. Kemudian lanjut lagi ke apes. Oke, apes itu berarti golongan burung ya, yang dapat terbang. Kenapa burung dapat terbang? Karena yang pertama, kerangkanya itu dia masih ringan ya. Jadi rangka utamanya dia masih ringan. Karena ringan, dia itu bisa gaya apung di udara itu bisa lebih besar daripada tulang yang berat. Selain tadi ya, selain rangkanya yang bentuknya ringan, apes itu biasanya dia itu di di anggota gerak atasnya ini dia itu dipenuhi otot-ototnya tuh kadang-kadang menyatu ya. Selain menyatu, dia itu juga punya sayap. Jadi sayap-sayapnya dia menempelnya itu di anggota gerak atasnya ini. Nah, agar bisa terbang, maka si burung itu bisa menggunakan tulang yang ada di sini ini untuk mengepakkan sayapnya. Jadi dia itu bisa terbang. Oke, lanjut. Yang terakhir tuh ada mamalia ya. Oke, untuk mamalia tuh mungkin jenisnya banyak banget ya. Di sini saya contohkan tuh ada kanguru sama ada kuda. Kalau misalkan kalian lihat kanguru sama kuda itu berarti geraknya cepetan mana? Kanguru atau kuda? Geraknya tuh yang paling cepat itu kanguru dulu ya. Kanguru tuh kecepatannya sangat luar biasa ini. Nah, kenapa kecepatan kanguru bisa bergerak dengan cepat? Kuda juga bisa cepat ya, tapi lebih lama dari kanguru. Karena kalau kita lihat, dia itu perbedaannya ada di tulang gerak bagian belakangnya, tulang anggota gerak bagian belakang. Di sini kanguru itu dia bergeraknya itu menggunakan cakar ya. Kalian bisa lihat di sini kan posisinya. Nah, di sini cakar sama jari-jarinya. Jadi si telapak atau si pergelangan kaki kanguru ketika dia berlari, dia itu nggak nempel ke tanah. Akibatnya dia tuh gerak kanguru itu sangat cepat. Kita bandingkan dengan kuda. Kuda dia juga sama ya. Ini kan tulang pergelangan kakinya di sini ya. Tulang pergelangan kakinya nggak nyentuh ke tanah. Yang nyentuh ke tanah itu di sini cuma ada tulang telapak kaki. Ya, karena tulang telapak kakinya itu nempel, sedangkan kanguru tulang telapak kakinya enggak, maka kuda itu geraknya itu lebih lama dari kanguru. Kita bandingkan lagi ya. Tadi kan kanguru sama kuda, kita bandingkan sama hewan mamalia lainnya lagi, yaitu di sini ada gajah. Kalau kalian lihat gajah, maka tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki itu nempel semua ke tanah. Akibatnya apa? Akibatnya gajah itu dia bergeraknya lama ya, atau bergeraknya lama. Namun gajah kenapa telapak kakinya itu menempel? Karena gajah, kalau kita lihat dia itu badannya besar ya. Jadi karena badannya besar, maka telapak kakinya, tulang pergelangan kakinya dia harus menempel untuk menopang berat si gajah ini agar kuat. Oke, balik lagi. Begitu juga dengan kuda ya. Kalau kalian lihat di sini, ini tulang lehernya tuh pas ya, tengah-tengah. Tapi kalau kuda, tulang lehernya dia akan lebih ke bawah ya. Nah, posisi ini kenapa? Supaya lebih membantu kuda aja sih, dan supaya kuda itu kan dinaikin ya, dinaikin oleh manusia. Jadi tulang belakang di sini dia harus kuat. Makanya strukturnya seperti ini agar dia itu bisa seimbang. Dan demikian yang bisa sampaikan tentang keberhasilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.